Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fidura yang pertama dengan NPM 20 112 111 250. Sini saya akan menjelaskan tentang materi pencemaran air. Sebelumnya, masuk materi, di dalam kehidupan kita sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air masuk, termasuk kita. Sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan antara lain minum, mandi, dan mencuci, bahkan makan, mencuci badan. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu bagaimana untuk mengetahui bagaimana bahwa air kita tidak tercemar ataupun tidak tercemar? Untuk lebih jelasnya kita simak video yang saya berikan. Air tercemar apabila air itu sudah berubah warna, bau maupun rasa. Sesuai dengan hasil beberapa penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki kesamaan yang berbeda dengan air yang lain. Tercemar asal dari pencemaran air itu berasal dari beberapa polutan, misalnya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain yang ada di dalam air, akibat kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polutan. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi ini. Akan pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber air minum, yaitu sumber langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung jadi melepaskan polutan yang berupa limbah atau produk samping berbahaya ke dalam air tanpa ada pengolahan, misalnya dari limbah pabrik. Yang kedua adalah sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemaran yang masuk ke dalam air itu melalui air tanah. Dan kita perlu tahu dampak dari pencemaran polusi air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, tidak hanya pada manusia tetapi juga pada lingkungan. Terdapat banyak dampak pencemaran air, antara lain penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem, eutrofikasi, bahkan gangguan rantai makanan. Yang pertama adalah penyakit pada manusia minum atau mengkonsumsi air yang tercemar, berakibat buruk pada kesehatan. Yang tercemar pada menyebabkan penyakit seperti tipes, kolera, hepatitis, bahkan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem yang sangat ramah lingkungan. Perlu sahabat ingat ini dalam menangani limbah, baik dalam bentuk padat ataupun cair. Tetap memperlihatkan prinsip ekologi yang dikenal dengan 4R, itu 4R pencetak foto, yaitu tapi 4R itu senjata dari RR atau recycle atau daur ulang, ada reuse penggunaan ulang, reduce pengurangan penggunaan, atau repair atau perbaikan. Sekarang kalian tahu kak. Yang pertama adalah penyakit pada manusia minum atau mengkonsumsi air yang tercemar, berakibat buruk pada kesehatan. Yang tercemar pada menyebabkan penyakit seperti tipes, kolera, hepatitis, bahkan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua adalah kerusakan ekosistem yang sangat ramah lingkungan. Perlu sahabat ingat ini dalam menangani limbah, baik dalam bentuk padat ataupun cair. Tetap memperlihatkan prinsip ekologi yang dikenal dengan 4R, itu 4R pencetak foto, yaitu tapi 4R itu senjata dari RR atau recycle atau daur ulang, ada reuse penggunaan ulang, reduce pengurangan penggunaan, atau repair atau perbaikan. Sekarang kalian tahu kak mencegah pencemaran air tersebut. Yang pertama, hemat air. Pemborosan air merupakan masalah utama di dunia ini. Manusia baru menyadari permasalahan ini
Ketika nanti pasokan air itu menipis, perubahan kecil berubah hemat yang dapat dilakukan oleh manusia, yakni akan membuat sebuah perbedaan yang besar dan nantinya tentunya akan mengurangi pencemaran air. Yang kedua adalah pengolahan limbah. Yang lebih baik mengolah limbah industri sebelumnya membuang ke badan air, ke saluran air. Itu bisa membantu mengurangi polusi air dalam skala yang besar, pertanian atau industri lain. Sedangkan kembali air limbah ini dengan mengurangi kandungan racun yang tertutup. Yang ketiga adalah menggunakan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan maksudnya dengan menggunakan produk mudah larut yang tidak terus menjadi polutan manusia, dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Perlu sahabat ingat, ini dalam menangani limbah baik dalam bentuk padat ataupun cair.